Sahabat iman, hidup di dunia ini hanya satu kali, dan setelah itu kita mati, kemudian kita akan hidup untuk selamanya. Itulah keyakinan saya, dan bisa jadi itu juga keyakinan Anda. Maka mari berikan arti untuk hidup yang cuma satu kali dunia ini, agar kita mendapatkan kehidupan yang terbaik di akhirat nanti untuk selamanya. Hidup, ada 5 perkara, ada 5 hal yang penting, ada 5 makna yang harus kita fahami, agar kita bisa hidup sesuai dengan harapan yang menciptakan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal itu adalah sebagaimana yang ada di dalam kata hidup. Ada 5 huruf. Yang pertama H, yang kedua I, ketiga D, keempat U, dan kelima adalah P. H, I, D, U, P. Yang pertama, hidup adalah harapan. Harapan tentang masa depan. Kemana kita akan pergi, jalan apa yang akan kita lewati, bersama siapa kita menuju tujuan harapan itu, akan mendapatkan apa di sana, akan bertemu dengan siapa, dan sekian banyak pertanyaan lainnya, sehingga hidup kita memberikan rasa tenang. Tenang karena tahu kita mau kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan. I, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya hidup ini wajib ibadah. Apapun yang kita kerjakan harus jadi ibadah. Kita bekerja harus jadi ibadah. Beraktivitas apapun harus jadi ibadah. Hanya 2 pilihannya, taat atau maksiat. Taat berarti nilainya positif, maksiat nilainya negatif. Nanti semua akan diperhitungkan mana yang lebih berat. Semua ada perhitungannya. Semua ada balasannya. Ada ganjaran positif, ada ganjaran negatif. Kita hanya bisa memilih saat hidup di dunia, dan kita tidak bisa memilih saat nanti sudah kembali ke kampung akhirat kita. 2. Yang ketiga, hidup adalah harapan. Hidup adalah I, ibadah. Dan hidup adalah D, dakwah. Mengapa dakwah? Karena kita bisa mendapatkan nilai. Kita bisa mendapatkan value yang lebih tinggi. Kebaikan yang lebih besar. Dengan cara berdakwah. Menjadi perantara datangnya hidayah. Itulah dakwah. Menjadi perantara sampainya hidayah kepada seseorang. Sehingga ketika orang itu mendapat hidayah, dia berbuat amal atas jasa kita sebagai perantara hidayah, maka disitulah kita akan mendapatkan hadiah. Dia dapat hidayah, kita dapat hadiah. Dia dapat hidayah, mendapat ganjaran atas amalnya, kita dapat hadiah atas semua ganjaran yang diberikan kepadanya, tanpa mengurangi pahala untuknya sedikit pun, tanpa mengurangi ganjaran yang diberikan Allah kepadanya. Itulah dakwah. Apapun caranya, selama dia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kerjakan. Disitulah keuntungan terbesar di akhirat nanti. Ada orang-orang yang nanti akan panen raya, mengalahkan nilai dari yang didapat para ahli ibadah, karena sungguh dialah yang menjadi perantara hidayah. 1, 2, 3, 100 ribu, dan itu jariah, turun dan terus turun, tidak berhenti pada satu orang saja, tapi akan diteruskan kepada orang-orang setelahnya. Kuncinya adalah kita jadi perantara hidayah. Kita jadi referensinya. Maka jadilah referensi yang baik. Lakukan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Lihat hasilnya nanti di masa depan. Dunia bisa jadi, akhirat itu pasti. Itu yang ketiga. Yang keempat, H untuk harapan, I untuk ibadah, D untuk dakwah, dan U adalah ujian. Jangan berharap bahwa kita hidup di dunia tanpa ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian-ujian, kesulitan, kesengsaraan, goncangan jiwa yang membuat sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya, terutama para sahabat, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kebaikan bukan tanpa masalah. Siapa yang ragu Nabi itu baik? Siapa yang ragu orang-orang yang bersama Nabi dalam berjuang itu baik? Tapi toh
mereka juga dapat ujian, dapat masalah, dapat musibah. Mengapa harus ada musibah? Karena musibah itu bisa jadi peringatan buat orang-orang yang salah, tapi musibah bisa jadi adalah ujian kenaikan kelas buat orang-orang yang soleh. Kita pasti dapat musibah. Persoalannya adalah, apakah musibah itu jadi penghapus dosa, atau justru musibah itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Hanya Allah dan kita yang tahu. Maka bertobatlah jika salah, dan berjuanglah terus jika kita soleh, walau ada musibah yang datang mengiringi hidup kita. Itulah hakikat ujian. Maka hadapi ujian dengan tenang. Harap tenang, ada ujian. Itulah hakikat kehidupan orang-orang yang beriman. Keempat, yang terakhir kelima. H, harapan. I, ibadah. D, dakwah. U, ujian. Yang kelima adalah P, prestasi. Dan tidak ada prestasi kecuali diawali dengan adanya pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan juga kecuali diawali dengan perjuangan. Perjuangan adalah ketika kita mengejar prestasi di hadapan Allah, memastikan kita hidup sesuai dengan ridhonya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dilihat mana di antara hamba-hambanya yang terbaik amalnya. Perjuangan adalah amal yang dikerjakan ketika harapan itu belum wujud. Pengorbanan adalah amalan yang dikerjakan ketika perjuangan itu telah menghasilkan harapan terwujud. Itu pengorbanan. Dan prestasi adalah seberapa besar nilai kita untuk beramal di hadapan Allah dan mencari nilai yang tertinggi. Ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Jadi hidup bukan seadanya. Jadi hidup jangan tanpa daya. Tapi hidup adalah berjaya hingga akhir kematian nanti. Berjaya dalam setiap amal-amal kebajikan. Berdaya memberikan kontribusi kepada kebaikan. Hidup adalah prestasi. Semoga kita berprestasi dari saat ini, hari esok, masa depan, hingga kematian. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.